Perkenalkan dulu, nama saya Aprilia Yolanda Putri, saya dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan memberikan tutorial kepada kalian cara membuat kartu persediaan metode LIFO. Karena di sini saya berabsen genap, jadi saya di sini ditugaskan untuk membuat kartu persediaan dengan metode LIFO dan average. Jadi di sini ada PD murni buku, lakukan pembelian dan penjualan barang dagang selama periode Juli 2021. Di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi pada Juli 2021 yang diminta. Pertama, jadwal persediaan akhir sistem perpetual dalam metode LIFO, LIFO dan average. Di sini kita pakai metodenya LIFO. Lalu yang kedua, ada hitung harga pokok penjualan dan laba kotor PD murni buku. Jadi langsung saja untuk dalam metode persediaan LIFO. Yang pertama, pada tanggal 1 terjadi persediaan awal sebanyak 220 unit dengan harga satuan 15.000. Langsung kita tulis saja di sini pada tanggal 1 ada di sini ada di kolom persediaan kita tulis persediaan karena ini merupakan persediaan awal. Jadi kita tulis 220 dengan harga satuannya 15.000 rupiah. Di sini jumlahnya kita menggunakan rumus saja dari unit dikalikan dengan harga per unit mendapatkan jumlah 3.300. Nah, pada selanjutnya pada tanggal 3 terjadi penjualan sebanyak 170 unit. Kita menggunakan harga per unitnya yang ada di persediaan yang Rp15.000. Kita tulis. Lalu kita kalikan 170 unit dikali harga persatuannya 15.000 mendapatkan 2.550.000. Ya, dan sisa persediaannya 220 unit dikurang 170 yang sudah terjual menjadi sisa 50 untuk persediaannya dan harga per unitnya masih sama 15.000 rupiah. Lalu kita kalikan saja ini dikali dengan 15.000. Nah, jadi sisa persediaan pada tanggal 3 pada PD murni ini sebanyak 50 unit dengan jumlah 750.000. Dan untuk tanggal 1 dan 3 sudah selesai. Selanjutnya ada tanggal 4. Di sini dia melakukan pembelian sebanyak 270 unit. Pada tanggal 4 ada pembelian 270 unit dengan harga unitnya 16.000 rupiah. Sama kita kalikan saja 270 dikali 16.000 rupiah menjadi 4.320. Di sini kita kasih rupiah biar gampang. Nah, lalu kita tulis di persediaannya ini menjadi bertambah. Di sini kita tetap tulis, kita turun yang pertama ini. Lalu kita tulis ke persediaan yang baru ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, jadi pada tanggal 4 ada dua persediaan dengan harga yang berbeda. Berarti tanggal 4 sudah selesai. Tanggal 4 sudah selesai. Lalu tanggal 6 ada penjualan lagi sebanyak 270 unit. Tanggal 6 ada penjualan 270. Karena ini metode LIFO itu merupakan last in first out. Jadi yang terakhir masuk, barang yang terakhir masuk itu kita keluarkan duluan. Nah, karena di sini penjualan 270 dan persediaan terakhir itu
bersama 270, jadi langsung kita keluarkan saja dengan harga yang sama, yaitu Rp16.000. Tinggal kita kalikan saja 270 dikali 16.000. Nice. Nah, karena ini sudah terjual last in first out yang tadi ini, berarti sisa persediaan kita tinggal yang 50 unit dengan harga satuan 15.000. Berarti yang tanggal 6 sudah selesai. Selanjutnya tanggal 9. Di sini ada penjualan lagi sebanyak 30 unit. Kita tulis tanggal 9 ada penjualan sebanyak 30 unit. Nah, kan sisa persediaan kita sisa ini kan, sisa yang 50 dengan harga 15.000. Kita tulis aja yang harga persediaannya 15.000, kita kalikan 30 unit, kita kalikan dengan 15.000. Nah, jadi 450, dan sisa persediaan kita yang tadinya 50, karena sudah dijual sebanyak 30, jadi kita kurang 50 unit dikurang 30 unit, sisa 20 unit untuk persediaannya. Dengan harganya masih sama. Ya, kita copy saja. Nah, lalu kita kalikan 20 unit, kita kalikan 15.000. Nah, jadi pada tanggal 9 sisa persediaan kita tinggal 20 unit dengan harga satuan 15.000 dengan jumlah Rp300.000. Untuk tanggal 9 sudah selesai, sudah clear. Selanjutnya pada tanggal 13 ada transaksi pembelian sebanyak 270 unit dengan harganya 16.500. Kita tulis tanggal 13 melakukan pembelian sebanyak 270 unit dengan harga 16.500. Di sini kita kalikan saja. Lalu kita tambahkan kepersediaannya. Ini kita turunin dulu. Ini kita turunin, lalu yang ini juga kita turunin saja. Kita copy, kita paste. Jadi pada tanggal 13 persediaan kita bertambah ada dua jenis, ada yang harga satuan 15.000 dan ada harga satuan 16.500. Jadi kita memiliki dua persediaan. Lalu selanjutnya pada tanggal 15 terjadi lagi pembelian sebanyak 470 unit dengan harga 17.000. Kita kalikan saja. Lalu kita tambahkan lagi kepersediaannya yang awalnya kita turunin dulu. Nah, lalu yang baru kita turunin. Jadi di sini kita mempunyai 3 persediaan yang berbeda ya, teman-teman. Ada yang harga 15.000, ada yang harga 16.500, ada yang harga 17.000. Dengan unit yang berbeda-beda. Nah, di sini jadi tanggal 15 sudah clear. Selanjutnya ada tanggal 19 kita melakukan penjualan sebanyak 570. Di sini kita tulis dulu tanggal 19. Penjualan sebanyak 570. Kita keluarin dulu yang terakhir yaitu 470
Di sini dengan harga satuannya itu 17.000, 17.000 kita kalikan tadi membelinya sebanyak 570 penjualannya, sorry ya. Kita menjual sebanyak 570. Nah, persediaan yang terakhir ini ada 470. Berarti kita kurang 100 lagi. Nah, kita ambil yang ini, yang di atasnya 470 tadi. Kita ambil sebanyak 100 unit saja karena yang kurang hanya 100 unit. Di sini kita dengan kasih harganya 16.500. Sesuaikan yang persediaan yang ini. Lalu kita kalikan. Yang ini sudah habis, yang ini tadi kita kurangin 100 kan. Yang 20 tetap. Jadi kita turunin dulu ke kepersediaannya. Lalu yang tadi ini 270, kita 270 dikurang 100 unit sama dengan 170 dengan harga 16.500 kita kali jadi sisa persediaan kita pada tanggal 19 dua persediaan yaitu 20 unit dan 170 unit dengan harga 15.000 dan harga 16.500 dengan jumlah 300.000 dan 2.805.000. Yang tanggal 9 udah clear. 19, sorry. Selanjutnya tanggal 22 ada pembelian. Pembelian lagi sebanyak 320 unit. Tanggal 22 ada pembelian 320 unit dengan harga 16.500. Kita kalikan. Nah, lalu yang awal ini, yang sisa persediaan tadi, kita turunin aja. Lalu yang tadi penjualan kita baru lakukan, kita turunin. Jadi pada tanggal 22 kita mempunyai 3 persediaan yang berbeda. Karena nggak cukup, kita tambahin lagi kotaknya. Pada tanggal 22 sudah selesai ya. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Pada tanggal 27 kita melakukan penjualan. Tanggal 27 kita penjualan sebanyak 270 unit. 270. Karena ini metode LIFO, seperti yang tadi saya sudah bilang, kita mengeluarkan barang yang terakhir masuk. Nah, di sini kita ada di sini persediaannya yang paling terakhir 320. Jadi kita berarti nanti masih ada sisanya kan. Nah, kita langsung saja taruh dengan harga 16.500 sama dengan lalu kita turunin yang persediaan ini.
Nah, yang tadi sisakan 320 kurang 270. Nah, sisa persediaan yang terakhir berarti sisa 50 unit dengan harga 16.500. Kalikan 50 dikali 16.500. Untuk tanggal 27 sudah selesai. Lanjut, ada tanggal 29. Kita melakukan penjualan lagi sebanyak 170 unit. Karena sisa yang persediaan terakhir 50, jadi kita tulis dulu yang 50 dengan harga satuannya 16.500. Lalu untuk memenuhi penjualan itu kan sebanyak 170. Nah, kita baru kita keluarin 50, berarti masih kurang 120. 120-nya itu bakal kita ambil dari persediaan yang totalnya 170 ini. Berarti kita tulis 120 dengan harga satuannya 16.500 dengan total kali berarti sisa persediaannya ini yang masih ada sisa yang 20 unit ini. Nah, terus tadi kan 170-nya itu sudah diambil 120, ini dikurang dengan ini, berarti masih ada 50 persediaan dengan harga 16.500. Pada tanggal 29 sudah selesai dengan persediaan sisa 2 persediaan 20 unit dan 50 unit. Next, terakhir pada tanggal 30 melakukan penjualan lagi. Melakukan penjualan sebanyak 60 unit. Sorry, kita lihat dulu persediaannya. 60 unit, berarti kita keluarkan dulu yang 50. Yang 50 unit dengan harga 16.500. Lalu karena tadi belinya 60 unit dan kita baru memasukkan yang 50, berarti kurang 10. Yang 10-nya bakal kita ambil dari persediaan yang di atas ini. 10 dengan harga satuannya 15.000. Bakalikan dengan ini. Nah, lalu kita tulis persediaannya yang tadi yang 50 ini sudah habis, kita sudah masukkan ke sini. Lalu kita yang sisa yang 20 ini baru dikeluarkan 10 kan. Nah, baru kita kurangi yang 20 ini. Sorry. Dikurang 10. Jadi 10 ya dengan harga 15.000. Nah, pada tanggal 30 sudah selesai. Untuk kartu persediaannya sudah selesai, lalu kita akan membuatkan laba kotor, harga pokok penjualan dan laba kotor.
Lalu selanjutnya kita membuat harga pokok dan mencari laba kotor. Di sini di sini tersedia persediaan awal dan pembelian. Di sini kita copy saja untuk persediaan awalnya. Dan total pembelian yang ada di kolom pembelian. Ini sudah saya jumlahkan menggunakan rumus sum. Lalu kita copy saja. Nah, lalu untuk lalu ini ditambah, dua ini ditambah dan menjadi barang persediaan. Sebentar. Ditambah menjadi barang tersedia untuk dijual. Ditambah menjadi lalu barang tersedia untuk dijual dengan total Rp25.345.000. Lalu kita tulis persediaan akhir di sini kita turunkan yang di kolom persediaan ini, yang kolom paling terakhir yaitu 150.000. Kita copy saja. Rp150.000. Lalu ada HPP. HPP ini terdapat dari pengurangan antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Nah, sisa 25.195.000. Lalu ada penjualan. Di sini ada penjualan. Penjualan itu kita ambil dari soal, guys, teman-teman. Di sini apa saja yang transaksi yang penjualan itu kita kali lalu kita tambah. Di sini aja ya, guys. Di sini penjualan itu kita kalikan 170 dikali 20. Lalu ada lagi penjualan tanggal 6 dan tanggal 9. Lalu ada lagi penjualan pada tanggal 19. Lalu ada lagi penjualan pada tanggal 27 sampai tanggal 30. Lalu ini kita totalkan atau kita jumlahkan di sini.
kita totalkan sama dengan sum. Nah, jadi penjualan kita ada 30.704. Nah, lalu di bawahnya ada HPP. HPP ini dari yang ini guys, 25 juta ini. Nah, lalu di bawah HPP nanti akan ada laba kotor. Laba kotor ini pengurangan dari penjualan dikurang HPP. Penjualan dikurang HPP. Nah, jadi ada laba kotornya itu senilai Rp5.545.000. Oke, mungkin itu saja tutorial kartu persediaan metode LIFO. Semoga membantu dan semoga kita semua bisa dapat mengerti dengan kartu persediaan metode LIFO. Terima kasih.